Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Mugi Allah paring rahmat dan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan membahas tentang wali Majduh yang berkenaan dengan beberapa sosok yang kita kenal di dunia ini, termasuk diantaranya di Indonesia. Apa itu wali Majduh dan apa yang dijalankannya sehingga beliau tampak seperti orang yang tidak seperti orang umumnya? Kita bahas dari awal. Wali Majduh adalah seseorang alim yang dicabut kesadaran dan beliau tenggelam akan kecintaan dan tugasnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hatinya, di ingatannya, di dalam dirinya hanya ada Allah, Allah dan Allah. Maka segala kecintaannya itu kesadaran, keinginan, dan juga apapun yang ada di dalam dirinya hilang. Yang ada hanya Dia dan Tuhannya. Maka beliau seperti orang yang tidak pada umumnya, orang gila dan sebagainya. Tetapi beberapa orang ini sebenarnya diberikan tugas oleh alam dan beliau menjadi pengatur ataupun penjaga di suatu kondisi. Nah, kita lihat apa ciri-ciri wali Majduh ini. Pertama, kita harus lihat secara awam. Dari awal, beliau ini adalah orang yang alim. Setelah itu, dalam tingkatan spiritualitas tertentu, kesadarannya hilang. Kesadaran hilang ini berbeda dengan gila, karena kesadaran ini hilang, tenggelam karena kecintaan. Yang kedua, ada kelebihan yang dirasakan oleh orang-orang yang ada di dekatnya, seperti kelebihan tentang ibadahnya, kelebihan tentang kesaktiannya, dan karomah-karomah lain yang bisa dirasakan oleh orang itu. Yang ketiga, adanya tanda-tanda spiritualitas yang hanya dirasakan oleh beberapa orang yang memiliki ketajaman spiritual ataupun tingkat spiritual yang sama dan sefrekuensi dengan para wali tersebut. Biasanya oleh para ulama, kiai, dan beberapa orang yang memiliki kemampuan yang sama. Kita lihat bahwa Anani, Gus Jafar, Habib Sehon itu sama yang disinyalir ataupun orang yang memiliki pada tingkat Majduh. Wali Majduh ini tugas kita tidak mengimani, tidak mengikuti, tetapi tugas kita adalah husnudon, berbaik sangka bahwa beliau ini diangkat kesadarannya oleh Allah karena tenggelam akan kecintaan, dan juga tugas yang beliau berikan kepada beliau ini oleh alam disematkan di dalam pundaknya untuk suatu hal, dan nanti akan selesai pada waktunya. Sebagai contoh, Mbah Fanani yang ada di Gunung Dieng, beliau ini hanya menjalankan apa yang diperintahkan oleh alam, dan beliau ini mengikuti kata hati yang dibisikkan dan diilhamkan ke dalam dirinya agar berdiam diri di suatu tempat. Dalam sejarahnya, beliau ini datang ke Gunung Dieng, berdiam diri di satu tempat di pemukiman warga, dan beliau ini tidak sesuai ataupun tidak dengan keinginannya.
Di tempat itu beliau tidak memilih, tetapi dipilihkan. Salah satu keanehan yang ada di dalam kehidupan beliau adalah beliau tidak pernah terlihat buang air. Jika waktu sholat tiba, beliau tidak ada di tempat. Dan banyak hal-hal yang luar biasa ketika beliau ini datang pada waktu jam-jam ibadah, terutama pada jam-jam sholat. Ada yang mengatakan jika jam sholat beliau tidak ada, beliau ke Mekah. Wallahu alam. Tugas kita hanya khusnudan. Tetapi kita lihat beberapa orang yang memang disinyalir sebagai wali majdub ini tampak seperti orang gila, orang yang tidak paham ataupun tidak mengetahui sejarah, ataupun orang yang tidak pernah mengetahui rasa secara spiritualitas, tingkat keilmuan yang hakiki dan tataran hakikat sampai ma'rifat. Beliau tidak akan tahu mana wali, mana orang soleh, mana orang yang nandang laku, dan mana yang orang gila ataupun orang yang tidak kuat ngilmu dan akhirnya mengalami gangguan kejiwaan. Memang tidak bisa dipungkiri, membedakan orang yang disinyalir majdub dan orang gila itu hampir-hampir tidak bisa dibedakan. Yang bisa membedakan adalah sejarah ataupun kehidupan sebelum beliau ini diambil kesadarannya, orang-orang di sekitarnya, dan beberapa orang alim yang memiliki tingkat spiritualitas lebih tinggi yang bisa melihat cahaya kewalian beliau. Ingat, di dunia ini wali itu jumlahnya ribuan, ada di beberapa penjuru dunia, bahkan di Indonesia. Apakah hanya di dalam Islam saja? Wallahu alam. Karena beberapa orang di tingkat kepercayaan tertentu juga mendapatkan hal-hal serupa, sebagaimana di dalam Buddhisme, di dalam ajaran Buddha, di dalam ajaran Hindu, tingkat meditasi yang tinggi akan akhirnya mendapatkan tingkatan Sang Budi ataupun mencapai tingkat nirwana ataupun mencapai tingkat yang lebih tinggi. Wallahu alam. Semua kembali pada diri kita. Kita berhusnudon bahwa apa yang mereka lakukan itu bukan semata-mata, tetapi memang kecintaan yang dekat hanya beliau dengan Tuhannya saja, dan akhirnya mencapai tingkat yang namanya majdub. Dan orang yang mencapai tingkatan ini bukan orang sembarangan. Beliau sudah dipilih dan sudah dipilih. Kita tidak bisa menjalankannya, tidak bisa memintanya. Ingat, para wali itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai tujuan syiar, tujuan syair, dan tujuan yang lain. Di antaranya adalah majdub ini, karena alam memilihnya untuk suatu tugas yang diberikan yang hanya beliau sendiri yang tahu. Salah satu bocoran bagi kita, salah satu wali yang ada di tanah Jawa ini yang masih hidup sampai sekarang, beliau ini menjaga suatu tempat agar tidak goyang. Nusantara ini dijaga oleh beliau, dan beliau mencapai tingkatan ini agar tidak terjadi huru-hara. Nusantara ini tidak goyang, dan pasti jenengan sudah ada yang mengetahui siapa wali ini. Wallahu alam. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.